Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari mata pelajaran PPKN ESPS dari penerbit Erlangga. Baiklah adik-adik, tanpa mempersingkat waktu kita akan membahas soal-soal. Tapi adik-adik, sebelum kita membahas soal, alangkah baiknya adik-adik membaca terlebih dahulu uraian demi uraian agar adik-adik lebih memahami apa yang dimaksud dengan soal-soalnya ya adik-adik. Oke, kita mulai saja. Nah, ini soal yang pertama, halaman 26. Soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai 5. Baiklah adik-adik, kita mulai saja dari yang nomor 1. Setiap pagi keluarga Mita selalu sarapan bersama. Pagi ini adik Mita yang bernama Dito bangun kesiangan. Dito sarapan terburu-buru dan lupa berdoa. Ayah menegur Dito karena tidak berdoa sebelum makan. A. Sikap Dito tidak sesuai dengan nilai luhur dalam sila pertama Pancasila. Sikap apakah yang dimaksud? B. Bagaimana sebaiknya sikap Dito? Baik, adik-adik, ini jawabannya. 1. Penerapan sila pertama. Yang A. Sikap ketuhanan yang Maha Esa. Yang B-nya berdoa sebelum makan. Oke, adik-adik boleh di-skip dulu ya. Boleh. Biar bisa leluasa mencatatnya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Suatu hari Bayu mendapat giliran piket kelas bersama Edo. Rudi, Mita, dan Agnes mereka datang ke sekolah lebih awal. Sebelum mulai membersihkan kelas, mereka membagi tugas dengan adil. Edo, Rudi, dan Mita menyapu lantai hingga membersihkan dan mengelap kaca. Bayu membersihkan sampah yang ada di laci meja. Saat Bayu membersihkan laci meja Tasya, Bayu menemukan uang. Teman-teman yang juga mendapatkan tugas piket mengetahui ada uang di laci meja Tasya. Tasya pun belum datang ke sekolah. A. Bagaimana sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yang perlu dilakukan Bayu? Yang B. Apa manfaat dari sikap tersebut bagi Bayu, Tasya, dan teman-teman sekelas? Jelaskan. Oke, ini jawabannya. Penerapan sila Pancasila, yang jawaban yang A. Berani membela kebenaran dan keadilan, memberitahu Agnes agar tidak mengambil pensil milik Tasya. Yang B. Saling menghargai satu dengan yang lainnya, Agnes tidak merasa bersalah dan Tasya tidak kehilangan pensil. Terus penjelasannya, Tasya akan kehilangan pensil miliknya dan Agnes akan merasa bersalah karena mengambil pensil milik Tasya. Oke, adik, kita lanjutkan yang nomor 3. Alif adalah anggota klub sepak bola. Banyak teman yang satu suku dengannya, yaitu suku Jawa, di klub sepak bola tersebut. Suatu hari, anggota baru bernama Alek. Alek berasal dari Sumatera. Selain berbeda suku, agama, Alek juga berbeda dengan agama Alif. Adanya perbedaan tersebut membuat Alif tidak mau berteman dengan Alek. A. Bagaimana sebaiknya sikap Alif terhadap Alek yang sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila? Yang B. Apa keuntungan bagi Alif jika bersikap sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila tersebut? Jelaskan. Oke, ini jawabannya. Yang A. Menerima keberagaman suku bangsa, tidak memilih-milih teman dan mau berteman dengan Alek. Yang B. Mempererat tali persaudaraan demi mewujudkan persatuan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Oke, adik-adik boleh di skip ya, biar lebih leluasa mencatatnya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Oh, ini banyak ya. Siswa kelas 4 akan melakukan karya wisata saat berliburan kenaikan kelas. Nanti Ibu guru mengajak semua siswa kelas 4 bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan wisata. Edo mengusulkan pergi ke Museum Geologi. Beberapa siswa memberi usul pergi ke Museum Nasional. Beberapa siswa lainnya berpendapat pergi ke Monumen Nasional. Pendapat terbanyak adalah ke Museum Nasional. Ibu guru memutuskan bahwa siswa kelas 4 akan berkarya wisata ke Museum Nasional. Semua siswa setuju kecuali Edo. Setelah jam pulang sekolah tiba, kelompok Edo akan melakukan belajar kelompok. Edo tidak hadir dalam kegiatan kerja kelompok. Edo masih tidak menerima keputusan ibu guru. Edo langsung pulang ke rumah tanpa memberitahu teman-temannya. A. Sikap Edo tidak sesuai dengan nilai luhur sila keempat Pancasila. Nilai luhur apa yang dimaksud? B. Menurut pendapatmu bagaimana sebaiknya sikap Edo? C. Apa manfaat dari pendapatmu tersebut? Jelaskan. Oke, ini nomor 4 ya. Yang A. Sikap yang terkandung dalam sila keempat adalah suka bermusyawarah, mementingkan kepentingan bersama dan menerima hasil mufakat serta menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang B. Harus menerima hasil dari rapat yang melaksanakan hasil musyawarah dengan sepenuh hati. Yang C. Menghormati hasil keputusan bersama sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh. Oke, yang terakhir nomor 5. Warga di lingkungan tempat tinggal Bayu banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Setiap hari warga menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktivitas, seperti pergi bekerja atau mengantar anaknya ke sekolah. Jalan di sekitar rumah Bayu rusak. Ada banyak lubang yang membahayakan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu, lubang-lubang tersebut juga akan terisi air jika hujan turun. A. Salah satu sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah memajukan daerah tempat tinggal demi kepentingan bersama. Menurut pendapatmu, bagaimana cara warga di sekitar tempat tinggal Bayu menerapkan sikap tersebut? B. Apa manfaat sikap tersebut bagi warga sekitar? Ini jawabannya. Yang A. Salah satu sikap warga yang tepat adalah membetulkan jalanan yang rusak untuk menjaga dan memajukan daerah. Yang B. Manfaat yang dirasakan adalah membuat pengendara kendaraan khususnya roda 2 lebih aman karena jalanan sudah diperbaiki. Oke adik-adik, boleh di-skip agar lebih mudah mencatatnya. Oke. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke halaman 29. Ini pilihan ganda ya adik-adik. Baiklah, kita akan mulai dari nomor 1. Dasar negara dilambangkan oleh A. Perisai, B. Padi dan kapas, C. Garuda Pancasila, D. Bendera merah putih. Jawabannya adalah Garuda Pancasila yang C. Nomor 2, pada lambang negara Indonesia, burung Garuda melambangkan A. Kekuatan dan kebesaran, B. Kesucian dan keberanian, C. Keikhlasan dan kesabaran, D. Kemarahan dan ketegasan. Yang mana adik-adik? Yang C lagi, keikhlasan dan kesabaran. Salah, yang A adik-adik. Yang A, kekuatan dan kebesaran. Nomor 3. Bagian dari Garuda Pancasila yang melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia adalah A. Cakar, B. Perisai, C. Jumlah bulu, D. Kata-kata pada pita.
Yang C adik-adik, jumlah bulu. Nomor 4, pernyataan yang benar mengenai makna pada setiap bagian Garuda Pancasila adalah A. Burung-burung Garuda melambangkan kemarahan. B. Warna emas melambangkan kesucian dan kebenaran. C. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan jumlah kepulauan Indonesia. D. Sayap, paruh, cakar, dan ekor melambangkan tenaga serta kekuatan pembangunan. Jawabannya adalah D adik-adik. Nomor 5. Simbol berikut merupakan lambang sila ... Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah A pertama. Perhatikan gambar berikut. Adik-adik perhatikan gambar berikut ya adik-adik. Baru kita baca soalnya. Pernyataan mengenai pohon tersebut yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. A. Akarnya yang menjalar melambangkan luas wilayah Indonesia. B. Daunnya dapat diolah menjadi pakaian atau kebutuhan sandang masyarakat Indonesia, menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. D. Batang yang kuat dan daun yang lebat dapat dijadikan tempat berteduh oleh berbagai macam suku bangsa. Oke adik-adik, yang mana? Yang D adik-adik. Oke, boleh di skip. Nah, ini yang nomor 4. Nomor 1 tadi apa? Nomor 1 C, nomor 2 A, nomor 3 C, nomor 4 D, nomor 5 A, dan nomor 6 D. Oke, kita lanjutkan ke halaman 30. Nomor 7. Makna yang terkandung dalam simbol sila pertama Pancasila adalah melambangkan A. Melambangkan salah satu sifat Tuhan yang selalu menerangi kehidupan manusia. B. Melambangkan tradisi masyarakat Indonesia yang suka berkumpul. C. Melambangkan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. D. Melambangkan tempat bernaung segala macam suku, bangsa, dan budaya. Yang mana adik-adik? Yang A. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Mata rantai bulat dan persegi pada simbol sila kedua Pancasila melambangkan A. Kebutuhan pokok, B. Hak dan kewajiban, C. Laki-laki dan perempuan, D. Presiden dan wakil presiden. Nomor 8 adalah C. Laki-laki dan perempuan. Nomor 9 adik-adik. Sila keempat Pancasila dilambangkan oleh kepala banteng. Karena banteng A. Suka berkumpul, B. Suka bertengkar, C. Hanya ada di Indonesia, D. Dipimpin oleh banteng jantan. Yang mana adik-adik? Yang A. Oke, nomor 10. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas yang melambangkan A. Kebutuhan sandang dan pangan, B. Kebutuhan pangan dan papan, C. Laki-laki dan perempuan, D. Hak dan kewajiban. Nomor 10 jawabannya A. Kebutuhan sandang dan pangan. Oke adik-adik, boleh di skip dulu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Istilah Pancasila terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh siapa anak-anak? Empu Tantular. Empu Tantular. Oke. Nomor 2. Garuda Pancasila mencekam pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya
berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, nomor 3. Garis hitam tebal pada pada perisai Garuda Pancasila melambangkan letak Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa. Nomor 4. Hewan banteng suka berkumpul sama seperti masyarakat Indonesia yang selalu menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah. Oke, nomor 5. Simbol sila kelima Pancasila melambangkan kebutuhan sandang dan pangan. Kebutuhan sandang dan pangan yang dimaksud berupa padi dan kapas. Nah, boleh di skip adik-adik biar bisa menulisnya dengan Oke, adik-adik. Kita lanjutkan ke halaman 31. Di sini ada kerjakan soal-soal berikut. 1. Jelaskan makna yang terkandung dari warna emas, merah, dan putih pada Garuda Pancasila. Ini jawabannya adik-adik. Warna merah melambangkan keberanian, warna emas melambangkan keagungan bangsa, warna putih melambangkan kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Oke, nomor 2. Jelaskan hubungan bintang dengan sila pertama Pancasila. Nomor 2. Bintang memiliki makna yang sama dengan salah satu sifat Tuhan, yaitu selalu menerangi kebutuhan manusia. Tanpa bimbingan dari Tuhan, manusia tidak memiliki arah hidup yang jelas. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Mengapa kepala banteng dijadikan simbol keempat Pancasila? Jelaskan. Oke, adik-adik. Ini nomor 3. Sifat banteng ini memiliki kesamaan dengan ciri khas masyarakat Indonesia, yaitu gemar berkumpul atau bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kesamaan sifat inilah yang membuat kepala banteng dijadikan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, nomor 4. Apa hubungan pohon beringin dengan masyarakat Indonesia sehingga dijadikan simbol sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Oke, ini nomor 4. Bagian-bagian pohon beringin mengandung makna. Akar yang menjalar melambangkan keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Batang yang kokoh dan daun yang lebat melambangkan sifat yang menaungi dan melindungi. Oke, nomor 5. Tuliskan 3 contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila kedua Pancasila. Oke, nomor 5. Meminjamkan pensil kepada teman yang tidak membawa pensil di kelas. Membantu dengan memberi sumbangan kepada tetangga yang terkena musibah. Membagi kue yang dibelikan ayah kepada setiap anggota keluarga dengan jumlah yang sama. Oke, adik-adik. Kita lanjutkan yang di bawahnya. Adik-adik, sebelum kita bahas soal yang di bawahnya, adik-adik boleh baca dulu uraian-uraian yang di sininya ya. Oke, kita langsung saja dengan soalnya. Bertentangan dengan sila Pancasila keberapa sikap Fian? Jelaskan alasanmu. Yang B, tuliskan 2 contoh sikap dalam mencintai barang buatan dalam negeri. Oke. Ini jawabannya. Yang A tadi sila ketiga, karena tidak menunjukkan rasa bangga bertanah air Indonesia. Yang B tadi memakai batik, membeli barang-barang buatan dalam negeri.
Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke halaman 32. Oke, 32. Latihan ulangan bab 1. Ini pilihan ganda ya. Oke, nomor 1. Istilah Pancasila terdapat dalam kitab apa adik-adik? Kitab Sutasoma. Sutasoma yang A ya adik-adik. Burung yang dijadikan lambang negara Indonesia adalah burung yang A. Kasuari, B. Garuda, C. Elang, 3. Merak. Garuda. Sayap, paruh, cakar dan ekor pada Garuda Pancasila melambangkan A. Kekuatan pembangunan, B. Tanggal kemerdekaan Indonesia, C. Jumlah pulau yang terdapat di Indonesia, yang D. Kekuatan dan keberanian. Yang A ya adik-adik, kekuatan pembangunan. Oke, nomor 4. Warna emas pada burung Garuda Pancasila melambangkan A. Kesatuan, B. Kerukunan, C. Keramahan, D. Keagungan. Yang D ya adik-adik. Oke, nomor 5. Sikap yang sesuai dengan sila yang dilambangkan oleh simbol berikut adalah simbol ini ya. Ini bintang. A. Percaya dan mengakui Tuhan Yang Maha Esa. B. Menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah. C. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. D. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Oke, jawabannya adalah A. Percaya mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik. Nomor 6. Sila kedua Pancasila dilambangkan oleh A. Rantai, B. Bintang, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas. Bintang yang B adik-adik. Pada Pancasila, unsur laki-laki dan perempuan dilambangkan oleh A. Padi dan kapas, B. Sayap burung Garuda, C. Cakar burung Garuda, mata rantai persegi dan bulat. Yang D. Mata rantai persegi dan bulat. Nomor 8. Berdasarkan makna yang dikandungnya, pohon beringin yang rimbun bermanfaat sebagai tempat berteduh berbagai A. Suku, bangsa, dan budaya agama, B. Kepentingan, C. Tumbuhan, D. Hewan. Yang A ya adik-adik, suku, bangsa, budaya, dan keagamaan. Nomor 9. Hewan sosial yang dijadikan simbol sila keempat Pancasila adalah A. Banteng, B. Harimau, C. Kerbau, D. Sapi. Yang A adik-adik, banteng. Oke, nomor 10. Padi dan kapas melambangkan kebutuhan pokok rakyat Indonesia yang juga berarti melambangkan A. Kemakmuran, B. Kecerobohan, C. Kemiskinan, D. Keramahan. Nomor 10. Yang A adik-adik, kemakmuran. Oke, kita lanjutkan kembali soal esai yang di bawahnya ya. 5 simbol sila Pancasila terdapat pada Garuda Pancasila di bagian apa adik-adik? Ayo. Di bagian A, perisai. Oke. Nomor 2. Semboyan bangsa Indonesia yang juga terdapat pada Garuda Pancasila berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya ya, nomor 2 tuh. Jawaban nomor 2 itu Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3. Perisai atau tameng pada Garuda Pancasila telah digunakan oleh rakyat Indonesia sejak dulu sebagai senjata pertahanan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan. Nah, ini boleh adik-adik di skip ya.
senjata pertahanan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan. Oke, nomor 4. Keragaman suku bangsa, budaya, dan agama pada simbol sila ketiga Pancasila dilambangkan oleh bagian titik-titik yang menjalar. Nomor 4 jawabannya akar, bagian akar yang menjalar. Oke, nomor 5. Padi dan kapas adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara Indonesia dengan cara melaksanakan pembangunan nasional. Ini adik-adik boleh di skip jawaban yang esai tadi 1-5 biar bisa mencatatnya ya. Oke, adik-adik kita lanjutkan yang soal di bawahnya lagi. Apa makna yang terkandung dari jumlah bulu, sayap, cakar, dan ekor pada Garuda Pancasila? Maknanya melambangkan tenaga serta kekuatan pembangunan. Melambangkan tenaga serta kekuatan pembangunan. Nomor 2. Jelaskan makna yang terkandung dalam simbol rantai. Rantai dalam simbol Pancasila melambangkan perempuan dan laki-laki harus bersatu. Nomor 3. Mengapa pohon beringin dijadikan simbol sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Ini nomor 3 ya, adik-adik. Karena akar pada pohon beringin melambangkan keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Dan batang yang kokoh pada pohon beringin serta daun yang lebat melambangkan sifat menaungi atau melindungi. Oke, adik, kita lanjut nomor 4. Tuliskan 2 contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur sila keempat Pancasila. Ini nomor 4. Musyawarah saat memiliki ketua kelas di sekolah. Musyawarah saat pemilihan ketua RT di lingkungan rumah. Nomor 5. Tuliskan 2 contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila kelima Pancasila. Ini jawabannya, adik-adik. Membangun gedung serbaguna untuk keperluan kegiatan warga seperti posyandu dan siskamling. Kerja bakti membersihkan sekolah bersama seluruh murid dan guru di sekolah. Oke, adik, boleh di skip biar lebih leluasa untuk mencatatnya ya, adik. Oke, sudah. Kita lanjut dengan soal pengayaan. Oke, di sini seperti biasa yang tadi, adik-adik harus membacanya terlebih dahulu, terus kita isi soal A, B, C. Mengapa kita harus meniru sikap Mita? Karena Mita mengapresiasi hasil karya orang lain yang mencerminkan sikap yang terkandung dalam sila kelima dan mencintai tari tradisional yang mencerminkan sikap yang terkandung dalam sila ketiga. Nomor 2. Bertentangan dengan sila Pancasila. Keberapakah sikap Agnes? Jelaskan alasanmu. Ini nomor 2. Sikap Agnes bertentangan dengan sila kelima karena tidak mengapresiasi hasil karya orang lain, dan sila ketiga karena tidak menyukai tarian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Nomor yang C. Tuliskan 2 contoh sikap sebaiknya dilakukan saat menonton pentas seni di sekolah. Nih. 2 sikap yang ditanam saat menyaksikan pentas seni adalah selalu mengapresiasi hasil orang lain dan menjaga persatuan Indonesia dengan mencintai berbagai jenis tarian yang berasal dari Indonesia. Oke, adik-adik, selesai untuk halaman 34. Oke, adik-adik, sampai bertemu ke video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.